Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tanpa terasa, kita sudah melalui tahun 2021 dan kita sudah tiba di penghujung tahun. Seperti biasa, di setiap penghujung tahun, kita merayakan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita badan sehat. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak hal yang kita alami di tahun 2021, suka dan duka. Tetapi kita boleh mengingat bagaimana peran serta Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita dipelihara, kita diberkati, kita dilindungi. Dan biarlah kita tetap memelihara pengucapan syukur kita kepada Dia. Sehingga pada waktu kita nanti masuk di tahun 2022, kita dengan semangat dan penuh pengharapan kita masuki tahun 2022 dan kita percaya keadaan kita makin dibuat lebih baik daripada tahun yang kemarin. Badan kita dipelihara oleh Tuhan, kesehatan kita dilindungi, dan pekerjaan kita makin baik di tahun 2022. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. When the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here.
sing it out. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ. Come on, we sing and remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Here now, His grace, Lord, heart sing out Your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Here now, His grace, Lord, heart sing out Your praise forever. Remember us, Christ before, Christ behind. Your loving kindness has never failed. Christ before, Christ behind. Shalom saudara, kurang semangat shalom. Mari saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Beri suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai Natal pagi hari ini. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami berterima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh hadir di sini bersama-sama menyambut kelahiran-Mu Sang Raja Damai. Terimalah segala pujian penyembahan kami Bapa. Bela ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut Engkau Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Beri suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun
Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari sembah, haleluya. Kemuliaan bagimu, Allah kami yang hidup. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah lahir bagi kami. Kami sembah, syaralah baya syananamo. Haleluya, hadiratmu mengalir saat kami angkat pujian. Biar kemuliaan bagimu, hormat bagimu, syaralah baya syananamo. Haleluya Lord, syaralah baya syananamo. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita angkat tangan kita mau sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Beri sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita, saudara. Silakan duduk.
mengucapkan Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Saudara, dalam pujian ini, di dalam hadirat Tuhan kita beroleh kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memulihkan setiap hidup kita. Mari pagi hari ini, di momen Natal ini, sesuai dengan tema yang ada, kita mau hadirat Tuhan memulihkan setiap keluarga kita. Mari saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
selamanya. Hiduplah dalamku, Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Koramarama, Sikiramarama. Kami rindu Engkau hidup di dalamku selama-lamanya. Pagi hari yang indah ini kami bersyukur Bapa. Engkau masih memberi kesempatan buat kami semua untuk kami bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu. 2021 tahun yang lalu, Engkau sudah lahir di dalam dunia ini. Kelahiran-Mu ini yang memulihkan hidup kami. Kelahiran-Mu ini yang memulihkan keluarga kami. Kelahiran-Mu ini yang memulihkan gereja kami. Sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar. Silahkan Bapa berbicara melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kami semua yang ada di tempat ini, kami sudah diurapi dengan urapan yang baru Tuhan. Engkau yang terus menambah-nambahkan hikmat-Mu atas hamba-Mu, juga atas kami anak-anak-Mu semua yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, selamat Natal, selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hadirat-Nya memulihkan keluarga. Saudara, kita baca di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kalau saudara baca di HP mungkin ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, mungkin kalau baca ayat ini kelihatannya gak nyambung sama temanya. Tetapi nyambung saudara. Puji Tuhan. Di sini temanya yaitu hadiratnya memulihkan keluarga. Apa itu pemulihan atau memulihkan? Yaitu mengembalikan kepada keadaan semula. Siapa yang dipulihkan? Yang dipulihkan di sini keluarga. Siapa itu keluarga? Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu karena sudah berkeluarga. Yang disebut keluarga itu suami dan istri itu keluarga. Ditambah dengan anak-anak. Kalau keluarga besar ditambah dengan kakek, nenek, opa, oma, om, tante dan seterusnya. Itu keluarga besar. Nah, saudara tadi bapak-bapak sudah memuji tentang kucinta keluarga Allah. Nah, saudara, siapa itu keluarga menurut Alkitab? Kalau saudara baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-50, siapa di situ keluarga menurut firman Tuhan? Matius 12 ayat yang ke-50 dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus ada di dalam satu ruangan, ibunya, keluarganya semua ada di luar, terus ada orang datang. Itu loh, ibumu, saudara-saudaramu ada di luar, mau ketemu sama Tuhan. Tuhan katakan apa?
Siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, itulah ibuku. Yang artinya saudara, kita semua ini keluarga Allah. Tadi bapak-bapak menyanyikan, ku cinta keluarga Tuhan. Saling mengasihi. Nah saudara, itu yang disebut keluarga, keluarga Allah. Kita saudara seiman, kita juga ada saudara, ada hubungan dengan darah, yaitu suami, istri, anak, dan seterusnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang membentuk keluarga dari awal? Yang membentuk keluarga dari awal itu Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 bagian A saja. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Ayat 28 bagian A, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Sampai di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dari awal Tuhan itu sudah membentuk yang namanya satu keluarga, keluarga yang bahagia. Keluarga siapa? Keluarganya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah saudara, itu adalah keluarga yang bahagia. Mereka menuruti apa yang menjadi perintah daripada Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Diciptakanlah mereka. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya apa, saudara? Sehingga gambar itu jadi rusak. Sifat Allah yang ada di dalam diri manusia itu jadi hilang. Yang menjadi permasalahannya yaitu dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sifat Allah yang ada di dalam diri manusia itu telah hilang karena dosa. Gambar Allah itu telah rusak karena dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa dari awalnya itu, firman Tuhan itu diputar balikan oleh si jahat. Kalau saudara baca di dalam ayat 28, Kejadian 1 tadi saudara, apa yang dikatakan di situ? Diberkatilah mereka, di sini dikatakan Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis sengaja ingin memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan diberkati dulu baru beranak cucu. Tapi iblis katakan enggak usah diberkati, beranak cucu dulu baru diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membuat manusia jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan diputar balikan. Jangan kamu ambil itu buah pengetahuan baik dan jahat. Nanti kamu seperti Allah. Iblis mengatakan, enggak apa-apa, kamu makan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diputar balikan saudara, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, melalui peristiwa Natal ini, Allah rindu memulihkan setiap keluarga kita. Hadiratnya memulihkan keluarga kita. Kenapa perlu dipulihkan? Dan siapa yang bisa memulihkan? Yang pertama dulu. Kenapa perlu dipulihkan? Kita baca Yesaya. Yesaya 9 ayat 1.
dalam HP ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya dikatakan bahwa bangsa yang ada di dalam kegelapan, bangsa yang ada di dalam kekelaman. Ini kira-kira bangsa siapa? Bangsa mana? Yaitu bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel ada di dalam kegelapan, bangsa Israel ada di dalam kekelaman. Kalau kita boleh belajar, bangsa Israel itu asalnya dari satu keluarga, yaitu keluarganya Yakub. Sehingga melahirkan 12 suku Israel dan bertambah banyak jadi berjuta-juta manusia. Itu satu keluarga, saudara. Bangsa Israel itu satu keluarga. Tuhan rindu keluarga Yakub, keluarga Israel ini dipulihkan oleh Tuhan. Karena mereka telah ada di dalam kekelaman. Di dalam Yesaya dikatakan bangsa yang ada di dalam kekelaman, bangsa yang ada di dalam kegelapan, yaitu bangsa Israel, keturunan dari Bapak Yakub. Bapak Yakub yang artinya penipu, diganti sama Tuhan, namanya jadi Israel. Sehingga terbentuklah satu bangsa yang besar, orang-orang pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel ada di dalam kekelaman. Mereka buta dengan kebaikan Tuhan. Tidak mengerti dengan kebaikan Tuhan. Sehingga di sini disebutkan bangsa yang ada di dalam kekelaman dan kegelapan. Kenapa saudara di dalam kekelaman? Karena bangsa yang di seberang, bangsa Asyur sedang menyerang bangsa Israel waktu itu. Bangsa Asyur yang kuat mau menyerang bangsa Israel. Sehingga ketakutan bangsa Israel. Dikatakan firman Tuhan di dalam kekelaman. Bukan karena Asyur yang kuat, tetapi karena dosa daripada bangsa Israel sendiri, saudara. Dan Nabi Yesaya mengatakan, saudara, ayat 3, ayat 2 di dalam Alkitab, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mengajak umat Israel itu untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada terang di tengah-tengah bangsa Israel, maka akan terjadi sukacita, sorak-sorai kalau ada hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengatakan di sini sukacita yang besar itu digambarkan seperti orang pada waktu panen, saudara, yang artinya diberkati. Saat menang perang, di sini dikatakan bahwa membagi-bagi jarahan ini artinya saat menang perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menang perang, apa ada yang susah? Aduh, kenapa tuh aku kok menang perang? Kan enggak seperti itu. Hore, bersorak karena menang perang. Saat diberkati oleh Tuhan, ada yang diberkati Tuhan. Tuhan, kenapa tuh aku diberkati? Jadi susah. Kan enggak. Kalau kita diberkati, puji Tuhan, hari ini aku terima berkat. Begitu kan? Bersukacita. Nah, Yesaya mengatakan saat sinar itu datang, akan terjadi sorak-sorai, kemenangan. Apalagi yang disampaikan Nabi Yesaya di situ. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat dan 5. Ayat 3 dan 4. Sebab kok yang menekan dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Ayat yang seterusnya, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.
yang artinya di sini dihabiskan oleh api. Nah, Saudara, Yesaya ini berbicara apa, Saudara, di sini? Nah, di dalam ayat yang ke-3 di sini bahwa tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Kalau Saudara baca di dalam Hakim-Hakim 6, pasal 6 dan 8, bagaimana saat itu? Tuhan pakai Gideon untuk menghancurkan Median. Semua raja-rajanya dihancurkan. Seluruh tentara Median juga dihancurkan. Melalui siapa? Melalui Gideon. Sehingga Israel mendapat kemenangan yang luar biasa. Oreb, Seb, Salmuna, Seba, keempat raja-rajanya ini dihabisi oleh Gideon bersama-sama dengan orang atau tentara Israel. Siapa yang maju? Kalau Saudara baca di situ, yang maju perang itu bukan Gideon dan tentaranya, tetapi Tuhan sendiri yang maju berperang. Nah, Saudara, saya tidak cerita itu panjang. Nah, Saudara, oleh sebab itu semua dihabisi oleh Tuhan. Saudara, kenapa orang Median sama Tuhan kok dihabisi? Keempat rajanya dibunuh mati, ditumpas sampai habis. Semua tentara ditumpas habis oleh Tuhan melalui Gideon. Karena orang atau bangsa yang mau menghancurkan Israel itu sama Tuhan dihabisi. Kenapa, Saudara? Karena akan menggagalkan rencana Allah yang besar. Apa itu rencana Allah yang besar? Yaitu lahirnya Sang Mesias, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Saudara, dihabisi oleh Tuhan. Karena menghalang-halangi kelahiran Tuhan Yesus. Karena Yesus akan lahir melalui keturunan Israel. Melalui keturunan siapa, Saudara? Melalui keturunan daripada Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa, perhatikan, dosa memang harus dihancurkan. Supaya sinar terang Allah itu bisa ada di dalam manusia yang berdosa, Saudara. Karena memang Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan namanya dosa. Kalau ada hadiratnya, maka keluarga itu dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Median dihabisi oleh Tuhan karena menghalang-halangi rencana besar Tuhan, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan setiap dosa yang ada di dalam hidup kita, yang menghalang-halangi Kristus ada dalam hidup kita sepenuhnya, untuk memimpin hidup kita sepenuhnya, maka dosa itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Melalui apa, Saudara? Kalau kita orang percaya, Saudara, kita sudah punya Roh Kudus, sudah punya Raja Damai di dalam hidup kita ini. Kalau itu menghalang-halangi untuk Raja Damai ini memimpin hidup kita sepenuhnya, maka dosa itu akan dihancurkan. Melalui apa, Saudara? Melalui kita ini diajar oleh Tuhan. Dididik, bukan dihukum, Saudara. Kalau kita orang percaya itu dipecut, dicambuk. Jangan kamu ke situ. Itu jurang. Kamu harus ke sini. Dicambuk oleh Tuhan. Sakit, Saudara, sakit. Apa? Dosa apa saja? Dosa kesombongan, dosa keegoisan, kemegahan diri kita, merasa kita paling hebat, merasa kita paling benar, merasa kita paling suci. Tuhan gak suka. Yang membuat kita suci, yang membuat kita benar hanya Tuhan. Bukan karena diri kita. Diri kita gak ada apa-apanya, Saudara. Kalau kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan dihancurkan oleh itu. Dicambuk, dipecut, Saudara. Supaya apa? Supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa sampai hari ini. Kita ada sampai hari ini. Bukan karena diri kita yang kuat. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita gagah. Tetapi semuanya itu karena kasih
karunia Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan mau, saudara. Dia yang paling nomor satu dalam hidup kita. Bukan diri kita, saudara. Kita bisa melakukan segalanya. Kita punya segala sesuatu. Bukan milik kita. Saat kita diberkati, bukan seenaknya kita memakai berkat yang daripada Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengelola. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Sang Raja Damai itu berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, siapa? Siapa yang bisa memulihkan keluarga? Sang Raja Damai tadi saudara, ayat yang kelima. Nah, saudara yang dikasih Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan kelahiran Sang Mesias. 2021 tahun yang lalu sudah lahir di muka bumi ini Raja Damai itu, Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini kita rayakan bersama-sama kelahirannya melalui momen Natal ini, saudara. Siapa itu Yesus? Di sini dikatakan bahwa Dia adalah penasehat ajaib, Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Itu Tuhan Allah yang kita sembah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui momen Natal ini, Allah itu rindu untuk memulihkan keluarga kita. Allah itu rindu untuk mengembalikan gambar yang rusak tadi kepada gambar yang semula. Saudara, Allah rindu mengembalikan, memulihkan sifat Allah yang hilang kembali kepada diri manusia melalui lahirnya Sang Juru Selamat. Allah rindu itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita rindu keluarga kita dipulihkan, siapa dulu yang harus dipulihkan? Papanya dulu yang harus dipulihkan? Mamanya dulu yang harus dipulihkan? Apa anaknya dulu yang harus dipulihkan? Yang harus dipulihkan terlebih dahulu diri kita masing-masing. Kita sebagai apa di dalam keluarga? Kita sebagai ayah, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak, diri kita. Jangan kita menuntut, aduh hari ini keluargaku berantakan. Itu ayahku, maut, hidupnya ndak karu-karuan. Dia dulu yang harus pulih. Itu mamaku, ndak pernah pulang, pulang-pulang malam dan lain sebagainya. Itu mamaku yang harus dipulihkan. Itu anakku nakal, dia yang harus dipulihkan. Enggak, saudara. Kita masing-masing. Kalau kita sebagai istri, keluarga kita belum dipulihkan, kita dulu yang harus dipulihkan. Kalau kita sebagai suami, ya kita sebagai suami yang harus dipulihkan. Kalau kita sebagai anak, ya kita. Dari diri kita masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah dipulihkan, terus kita mau apa, saudara? Kalau sudah dipulihkan, Raja Damai itu sudah memimpin hidup kita sepenuhnya. Kita mau apa, coba? Salurkan sinar terang, salurkan sukacita besar itu di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga hidup kita jadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa keluarga itu berantakan? Karena merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Mungkin suami merasa, aku ini loh dalam keluarga yang hebat, karena aku yang bekerja untuk mencukupi anak istriku. Aku ini dalam keluarga yang hebat
Kenapa aku ini sudah melayani di gereja, sudah hebat. Istri juga begitu, merasa dirinya paling hebat. Mungkin melihat penghasilan suaminya sedikit. Nah, suamiku loh, gajinya separuhnya aku. Aku paling hebat di keluarga ini. Aku paling benar. Yang mengurus semua keluarga ini aku. Mengurus anak-anak, mengurus suami, masak, bekerja dan lain sebagainya. Selama di dalam keluarga itu merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, pasti akan berantakan. Anak-anak juga begitu. Disekolahkan oleh kedua orang tua jadi pinter. Mama papa ini katrok, gak bisa apa-apa, aku yang paling pinter. Aku sekarang bisa cari uang sendiri. Tidak peduli dengan orang tuanya. Saudara, keluarga itu pasti akan berantakan. Saya punya satu kesaksian, saudara. Kita memang di dalam keluarga harus mendidik anak. Tapi saudara, ada orang tua mendidik anak itu mungkin karena anaknya nakal sehingga disiram saudara dengan air kotor, air comberan. Dimaki-maki anaknya sehingga anaknya jadi sakit hati. Kita memang harus didik anak. Tetapi kalau cara didik kita salah, anak itu akan sakit hati dengan kita, saudara. Kalau anak itu sudah sakit hati dengan kita, apakah ini yang dipulihkan? Keluarga ini tentunya belum dipulihkan. Karena apa? Karena sakit hati. Disimpan, dipendam sampai besar, saudara. Sehingga tidak mau dengan orang tuanya. Nah saudara, apakah kira-kira orang tua enggak pernah salah? Saya sebagai orang tua, saya juga pernah salah dengan anak saya. Saya kalau salah, saya datang dan minta maaf. Begitu pula kalau anak saya salah, dia datang dan minta maaf. Sejak dari kecil memang saudara, saya didik seperti itu. Sehingga saat saya salah, saya tidak minta maaf, saya ditegur. Mama salah sama aku, gak minta maaf. Saya kata, ya minta maaf. Gak ikhlas minta maafnya. Katanya, kenapa kok gak ikhlas? Tidak tersenyum. Loh, minta maaf ditambahi tersenyum, saudara. Minta maaf harus tersenyum. Jadinya ketulus katanya. Nah saudara, kita sebagai orang tua, kita juga pernah salah kepada anak kita, saudara. Jangan merasa ke orang tua selalu benar. Yang artinya merasa dirinya paling hebat, dirinya paling benar. Firman Tuhan katakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anak. Begitu anak-anak, anak-anak harus hormat, taat sama orang tua. Sama toh, berjalan bersama-sama, saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk bisa pulih, keluarga itu harus bagaimana, saudara? Untuk bisa keluarga itu pulih, maka suami harus punya raja damai. Anak-anak juga punya raja damai. Istri juga harus punya raja damai. Kalau di dalam satu keluarga semuanya punya raja damai, maka keluarga itu akan penuh damai, saudara. Kalau keluarganya sudah penuh damai, apa kira-kira keluarga tidak ada masalah? Ada, saudara. Kita suami istri, pikirannya dua untuk disatukan, itu juga gak gampang. Saya dengan suami saya ada selisih pendapat, ada saudara. Tapi bisa diselesaikan secara damai. Saling mengampuni, saling mengasihi, seperti bapak-bapak tadi ya. Cinta keluarga Tuhan, saling mengasihi. Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam momen Natal ini saudara, kita yang sudah dipulihkan. Kalau keluarga kita sudah menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan,
Mari kita salurkan sinarnya Allah di dalam hidup kita, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keluarga kita dipulihkan, diri kita sudah dipulihkan, gereja ini juga dipulihkan, saudara. Kenapa? Karena di dalam gereja, di dalam keluarga Allah ini terdiri dengan orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa enggak ada masalah di gereja ini? Kalau gereja ini sudah terdiri dari orang-orang yang dipulihkan Tuhan, ada, saudara. Di dalam mempersiapkan perayaan Natal hari ini, saudara, kira-kira di dalam panitia Natal ada masalah enggak? Kalau tanya panitia Natal, ada. Tetapi bisa diselesaikan, saudara. Karena semuanya, saya percaya semua panitia Natal, di dalam hidupnya ada Raja Damai. Sehingga masalahnya bisa diselesaikan dengan damai. Saya percaya di gereja ini, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, semuanya di dalam hidupnya, di dalam hatinya sudah ada Raja Damai. Sehingga hidup kita dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika mungkin di antara saudara yang ada di tempat ini, keluarganya belum dipulihkan, mari saudara, kita dulu terlebih dulu yang dipulihkan. Kita berdoa untuk keluarga kita, sehingga semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Melalui momen Natal ini, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan rindu memulihkan keluarga kita. Tuhan rindu memulihkan hidup kita. Tuhan rindu memulihkan gereja di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dipulihkan, sekali lagi saya mengajak, mari saudara, kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Biar Raja Damai yang ada di dalam hidup kita memulihkan banyak jiwa-jiwa. Raja Damai yang ada di dalam hidup kita memulihkan banyak keluarga. Di luar sana masih banyak keluarga-keluarga yang perlu dipulihkan melalui hidup kita, saudara. Mari kita memulihkan banyak jiwa-jiwa dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan lilin yang telah dibagikan tadi. Kita akan memasuki prosesi candlelight. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Sesungguhnya ada kesukaan besar di seluruh dunia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja Damai.
Biarlah damai itu hadir di hati kita, hadir di keluarga kita, sehingga kita juga bisa membawa damai di sekeliling kita. Terimalah terang dari Tuhan. Biarlah terang dari Yesus itu yang menyelamatkan setiap hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, sehingga rancangan Tuhan digenapi di dalam hidup keluarga kita. Bapa kami bersyukur kepadamu 2021 tahun yang lalu Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir di dalam dunia ini. Dia sebagai Raja Damai. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa kepada setiap kami yang ada di tempat ini yang sudah memiliki Sang Raja Damai di dalam kehidupannya masing-masing. Biarlah mereka menjadi sinar terang-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Seperti lilin ini yang memancar di dalam kegelapan, begitu pula hidup kami boleh memancar di dalam dunia yang gelap ini, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami terima bersama-sama. Biar kami Tuhan Yesus boleh senantiasa taat kepada Engkau Tuhan. Kami taat kepadamu Sang Raja Damai di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang sudah ada di dalam hidup kami, Sang Raja Damai itu memimpin hidup kami langkah demi langkah. Sehingga kehidupan kami sampai dengan akhirnya kami tetap dipimpin oleh Tuhan, tetap disertai oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup kami jadi saluran berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara, untuk lilinnya boleh dimatikan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk saudara yang akan memberikan persembahan, ada amplop di sebelah kiri untuk amplop persembahannya. Mungkin saudara yang belum ambil bisa ambil dulu di sebelah kiri. Dan nanti persembahan untuk jemaat yang sebelah kiri bisa memberikan persembahan di kotak yang sebelah kiri yang di depan. Dan untuk jemaat yang pada sisi kanan saya bisa memberikan persembahan di kotak yang ada di depan sebelah kanan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu hati di dalam doa. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan menguatkan kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan semakin hari semakin nyata di dalam hidup keluarga kami. Dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Sri Runtin yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya, apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan, Engkau jadikan berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih
kasih Bapa. Kini tiba waktunya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan memberikan persembahan. Jemaat yang sisi kiri di sebelah kiri kotaknya, jemaat sisi kanan di sebelah kanan. Dan untuk jemaat yang ada di bawah juga telah disediakan kotak persembahan. Baik saudara, sambil memberikan persembahan, ada sedikit pengumuman yang perlu diperhatikan. Untuk tanggal 25 Desember 2021, di sini tidak ada kegiatan ibadah di gedung gereja. Lalu untuk tanggal 26 Desember 2021 akan ada ibadah seperti biasa jam 6 pagi dan juga jam 5 sore. Dan untuk info kegiatan sepekan dapat dilihat dari grup-grup WhatsApp dari grup gereja Betani yang ada. Jadi nanti untuk kegiatan sepekan akan diinfokan di grup WA. Sekian untuk pengumuman hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi kita angkat tangan, kita katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Hanya Engkau Sang Raja Damai yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Sehingga biar seluruh permukaan bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Kau pakai setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini secara khusus. Untuk kami boleh meninggikan Engkau, boleh kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami ini berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
pada saat ini sebentar kami bersama-sama akan meninggalkan rumah-Mu di tempat ini, kami pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah saudara sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita terima berkat daripada Allah. Tuhan Yesus telah mencurahkan berkat kepada setiap kita. Damai, sejahtera, sukacita yang besar itu melimpah-limpah atas kita. Kekuatan, kesehatan melimpah-limpah atas kita. Perlindungan Tuhan senantiasa ada dengan kita. Kemanapun kami ada, keluar masuk rumah kita masing-masing, dilindungi, diberkati, dipimpin oleh Sang Raja Damai. Dan terimalah semua berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.